Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan dari pembelajaran Microsoft Excel ya. Di sini dalam modul di bagian 2.9 title bar atau bagian judul terletak pada bagian atas daerah kerja Excel. Bagian ini menampilkan tulisan Microsoft Excel atau nama file. Gitu. Jika workbook tidak pada tampilan maksimal, maka title bar hanya berisi tulisan Microsoft Excel. Sedangkan tulisan nama file berada pada title bar window workbook gitu. Nah, di sini kita buka ya jendela Microsoft Excel-nya. Nah, karena mungkin di sini agak berbeda ya dengan yang ada di modul, karena di modul mungkin itu Microsoft Excel versi berapa ya? 2006 mungkin ya. Di sini Microsoft Excel 2019 gitu. Jadi di sini book 1 ini dia adalah nama file. Nama file ketika workbook ini dibuat gitu. Nah, ini nama aplikasinya Microsoft Excel. Itu. Lalu perubahan ukuran dapat berlaku untuk workbook saja tanpa saya salah baca. Mohon maaf. Nah, selanjutnya di bagian 2.10 teman-teman bisa lihat modulnya. Layar monitor tidak dapat menampilkan seluruh elemen dari workbook. Hal ini karena jumlah kolom dan baris yang cukup banyak. Tampilan yang ada pada layar monitor hanya sebagian di area workbook. Scroll bar dapat digunakan untuk menampilkan bagian lain dari workbook tersebut. Cara menggunakan scroll bar adalah 1. Mengarahkan pointer mouse ke kotak kecil di tengah scroll bar. Kemudian tekan tombol mouse, geser ke kanan atau kiri atau atas bawah, maka tampilan layar akan berubah. Lepaskan jika data yang diinginkan sudah tampil. Cara 2, klik tombol panah pada ujung scroll bar sesuai dengan arah yang diinginkan. Gunakan tombol page up dan page down, home dan end gitu. Cara keempat, tekan tombol scroll lock pada keyboard, lalu tekan tombol navigasi. Jika selesai, tekan tombol scroll lock. Nah, teman-teman juga mungkin udah tahu ya, soalnya ini basic banget gitu. Nah, di sini untuk teman-teman yang memakai mouse, teman-teman bisa menggunakan scroll barnya atau menggunakan yang untuk yang menggeser gitu, atau mengklik scroll barnya di sini gitu ya. Nah, ini untuk menggeser ke bawah ke atas, scroll bar yang di kanan ini dan di bawah untuk ke kiri ke kanan ya. Nah, di sini juga ada teman-teman bisa menggunakan tombol page up dan page down. Nah, untuk lebih lebih mudah aja ya gitu. Jadi misalkan teman-teman untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa ngeklik tombol page up sama page down ya. Misalkan di sini teman-teman harus klik dulu salah satu selnya, diaktifin dulu, langsung teman-teman klik page down misalkan. Nah, ini otomatis langsung ke bawah. Nah, ini jadi nggak satu-satu ya, jadi langsung dia melewati ya stepnya itu nggak satu-satu gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman salah pencet misalkan jadi teman-teman itu nggak sengaja, misalkan tiba-tiba si selnya itu atau ya sel aktifnya itu dia berada paling bawah, misalkan di baris 1.048.576 misalkan di sini di baris ini. Teman-teman tuh susah kalau ke atasnya itu harus nge-scroll. Nah, mungkin agak sedikit tips ya, teman-teman klik aja
kontrol backup ya, atau kontrol home. Nah, dia bakal langsung ke atas. Nah, gitu. Kalau misalkan untuk yang N, nah dia maksudnya yang pack down, dia langsung ke bawah kayak gini. Gitu. Selanjutnya di bagian selanjutnya yaitu ada perintah lewat menu bar dan menu. Bagian atas daerah kerja Excel di bawah title bar terdapat deretan kata-kata. Kata-kata ini merupakan kelompok dari perintah-perintah Excel. Dengan mengklik salah satu kata-kata tersebut, maka akan ditampilkan dengan deretan kata-kata secara vertikal layaknya daftar makan di rumah makan atau menu makanan. Mungkin karena itulah maka deretan perintah yang berupa kata-kata ini disebut dengan menu. Nah, ini kan katanya ini di menu bar ini ketika kita klik, misalkan kita mengklik insert gitu atau apa. Nah, karena mungkin bedanya ini Microsoft 2019, jadi dia tidak berupa menu yang ke bawah gitu ya. Dia mengubah toolbarnya. Jadi toolbarnya otomatis berubah yang di bawahnya ini. Gitu. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya di Microsoft yang teman-teman punya. Ini ada 9 menu, yaitu file, edit, view, insert, format, tools, data, window, dan help. Perintah yang ditampilkan ada yang jelas dan ada yang buram. Perintah yang jelas berarti perintah tersebut dapat dijalankan, sedangkan perintah yang buram berarti perintah tersebut tidak dapat dijalankan. Ya, yang saya bilang tadi teman-teman, bedanya ini adalah Microsoft yang versi terbaru ya. Jadi mungkin dia ketika kita klik menu barnya, kita bakal melihat toolbar yang berubah gitu. Kalian bisa memilih perintah-perintah di dalam toolbar gitu ya, untuk memodifikasi sel aktif gitu, ataupun worksheet yang aktif. Ya, ini contohnya di sini ada membuat tabel, ada memplot grafik. Di sini ada chart, dan kalau di tab home ini, di sini kalian bisa memodifikasi yang ada di dalam selnya, kayak misalkan fontnya atau warna selnya, warna fontnya, dan lain-lain di sini ya. Gitu. Untuk tab formula, tab lain-lainnya, silakan teman-teman coba.